menciptakan kesempatan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad tahun 2024 pada Kang Muhammad Alfian Prasetya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin berterima kasih kepada Kang Harits dan Kang Rihan, yaitu pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad nomor urut 1 yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sesi kampanye khusus di sore hari ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Akang Teteh dari jurusan Ekonomi Islam yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon nomor urut 1 yaitu Kang Haris dan Kang Rihan. Di sini saya berharap kampanye ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan Kang Haris kepada Kema Ekis, juga pula menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi Kema Ekis kepada Kang Haris dan juga Kang Rihan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh pada moderator kita pada hari ini. Kepada Teh Evelyn selaku moderator kampanye Pemilu FEB Unpad tahun 2025, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Eva Revaliana selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. Keempat, selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB Unpad diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah atau melontarkan umpatan seperti kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberikan waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Haris dan Kang Lihan, waktu dan layar dipersilakan.
Permisi, panitia, apakah kami diperbolehkan untuk share screen? Halo? Boleh, silakan Kang. Baik, terima kasih ya. Permisi panitia, kami belum bisa share screen. Oh, oke. Apakah tayangan layarnya sudah terlihat? Terlihat Kang. Oke, baik. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo Kemaikis. Halo Kemakis. Izinkan kami di sini untuk memberikan sebuah mimpi, harapan, dan tujuan untuk FEB 4 pada tahun 2025 sebagai pemuka cakrawala. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pajajaran telah berdiri selama 67 tahun, berkembang yang awalnya hanya berawal dari 2 program studi, hingga saat ini seperti yang kita kenal telah memiliki 5 program studi sarjana dan 4 program sarjana terapan. Di antaranya FEB 4 telah memiliki banyak potensi, prestasi yang sudah diraih olehnya. Di antaranya, FEB 4 telah masuk ke peringkat ke-77 institusi penelitian terbaik di Asia versi REPEC, serta CEDS sendiri berada di posisi 98 dunia dalam posisi seperti badan riset terbaik di Asia Tenggara, serta prestasi yang gemilang dimiliki oleh Kema FEB di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, tantangan yang dimiliki oleh FEB 4 masih banyak. Dengan indeks prestasi FEB yang baru mencapai angka 16, yang target tahun ini telah seharusnya mencapai angka 70. Sejalan dengan teorinya Slauson mengenai pertumbuhan ekonomi, FEB 4 perlu fokus pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif untuk mendukung visi misi menjadi world class university. Lalu bagaimana BEM Kema FEB 4 dapat memaksimalkan potensi FEB 4 sebagai pembuka cakrawala terhadap potensi diri mereka? Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Haris Rehanasi Nugraha, salah satu calon ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Bagi teman-teman yang belum pernah mengenal aku pada tahun kemarin menjadi kepala bidang tim pengembangan internal di BEM Kema FEB 4 Kabinet Poros Eskalasi. Dan aku memiliki beberapa pengalaman di bidang akademik, seperti menjadi finalis di program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora, serta menjadi finalis Timnas ke-30 Juli Universitas Airlangga. Halo semuanya, kenalkan nama aku Rihan Abizar. Aku adalah calon wakil ketua BEM FEB 4 tahun 2025. Berbeda dengan Haris, pengalamanku lebih banyak pada pengalaman profesional. Dengan pengalaman organisasi terakhir adalah sebagai kepala bidang Hima Pemasaran Digital pada tahun 2024. Oke, izin kami memberikan alur berpikir dari mimpi dan yang kami tuangkan pada tahun ini. Berawal dari mimpi dan semangat, yang selalu kita coba lihat game analisisnya antara kondisi ideal dan faktual, yang hingga melahirkan sebuah visi yang kita coba realisasikan melalui 6 misi. Lalu kita coba lihat budaya kerja yang bisa settle di organisasi pada tahun ini, strategi realisasinya, fokus isu, organigram, program inovasi, dan program unggulan, hingga timeline 100 hari kerja dari pembuka cakrawala. Berawal dari mimpi yang tadi, FEB 4 memiliki banyak dan segudang potensi. Setelah 67 tahun berdiri, telah mencetak berbagai prestasi yang dimiliki oleh fakultas itu sendiri dan yang dimiliki oleh Kema FEB 4 itu sendiri. Namun, nyatanya, fakultas ini masih menghadapi tantangan yang besar dari berbagai indeks atau IQ yang hanya mencapai angka 16, padahal harus pada tahun ini telah mencapai angka 70. Untuk mewujudkan visi sebagai world class university, FEB 4 perlu memberdayakan potensi Kema FEB melalui demokratisasi akses, menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara idealnya, FEB 4 bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. FEB terus beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Menurut peran dan fungsi BEM Kema FEB 4 sendiri pada peran FEB 4, Kema FEB 4 berfungsi sebagai penggerak perubahan, wadah aspirasi dan pembentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan intelektual seperti yang dilandaskan pada ADART dan menunjukkan tinggi nilai Tridharma perguruan tinggi.
Secara internasional, landas kondisi yang yuridis menurut Sustainable Development Goals, BMKM FB4 harus berfokus pada keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas untuk menjadi individu yang berlindung dan menciptakan lingkungan kampus yang mendukung pembentukan martabat serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu secara landasan yuridis nasional, BMKM FB4 berkontribusi untuk bisa mengembangkan potensi mahasiswa menjadi individu yang berilmu, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, BMKM FB4 berperan dalam menciptakan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, BMKM FB4 menciptakan lingkungan akademik yang berbasis asas pendidikan tinggi, seperti kebenaran ilmiah, keadilan yang bertanggung jawab, kebinekaan untuk mendorong mahasiswa menjadi responsif, kreatif, dan kompetitif. Menilik visi misi Prabowo Gibran pada tahun ini, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai hakikat BEM yang institusional Pusman, BMKM FB4 harus mendorong pemerintah untuk memastikan perusahaan strategis menjaga kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Secara peraturan ini dan landasan yuridis universitas, BMKM FB4 harus mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan menegakkan nilai-nilai cerdama perguruan tinggi. Menurut Restra Unpad tahun 2025 hingga 2009, BMKM FB4 harus bisa membantu Unpad mencapai visinya sebagai pusat pendidikan inklusif berkelas dunia melalui perkembangan sumber daya manusia. Lalu menurut Restra FB4 tahun 2021 hingga tahun 2025, FB4 harus bisa berperan sebagai stimulus yang mewujudkan FB4 sebagai fakultas unggul di tingkat nasional dan internasional. Menurut Peraturan Dasar Kema Unpad, BMKM FB4 berperan mengimplementasikan dan menegakkan Peraturan Dasar Kema Unpad khususnya di FB4. Secara garis besar haluan kerja atau GBHK Kema Unpad, BEM melaksanakan program kerja sesuai aturan GBHK Kema Unpad untuk mengembangkan potensi mahasiswa, kesejahteraan, serta kontribusi terhadap kebijakan kampus dan isu sosial. Oke, asas faktual yang terjadi pada hari ini, menurut internal BEM sendiri, penerapan good corporate governance di BEM dinilai masih kurang profesional. Bisa dilihat dari hasil survei tengah kepengurusan pada tahun 2024 dan sering dialami oleh kurang kedisiplinan dan efisiensi profesional dalam manajemen internal organisasi. Lalu inkonsistensi indikator kinerja BEM itu sendiri. Melalui aspek kajian dan penelitian, pada pergerakan BEM FB4 tahun ini, minimnya relevansi dengan tema dan masyarakat dari isu-isu yang dibawa. Lalu yang kedua adalah banyak berbagai belum optimal ya kualitas kajian yang belum komprehensif. Lalu rendahnya daya tarik Kema sendiri terhadap kajian dan pergerakan yang dibawa oleh BMKM FB4 pada tahun ini. Dalam aspek advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, pada tahun ini FB4 belum dapat mengawal hak-hak kesejahteraan mahasiswa dari mahasiswa yang berprestasi. Meskipun Kema FB berakhir berprestasi, namun masih banyak Kema FB yang berprestasi ini belum terakomodir kesejahteraannya dan kebutuhannya. Pengawal hak Kema dalam kegiatan belajar mengajar pun belum optimal, sering dirasakan oleh teman-teman di sekitar melalui data dari bersama dekanat. Banyaknya dosen yang masih belum optimal dan juga lingkungan jam pengerjaan yang tidak sesuai pada waktunya. Hal ini tetap harus dikawal pada tahun ini. Menurut analisis faktual lewat framework Pentahelix, benchmark framework dilihat pada tahun ini masih kurang kerjasamanya dengan media-media untuk bisa menyuarakan dan memberikan citra baik untuk BMKM FB4 ataupun FB4 itu sendiri. Kurangnya minimnya kolaborasi dengan akademisi dan tenaga ahli. Lalu juga kita harus mengawal BSO dan komunitas untuk naik kelas yang seperti yang sudah dijanjikan pada dialog bersediakan kedua. Melalui aspek pengabdian masyarakat, program kerja yang kurang efektif dan tepat sasaran, tidak ada sistem aktualisasi tegas, dan fungsi yang pengabdian yang berkelanjutan, lalu minimnya fungsi advokasi terhadap masyarakat dan info lingkungan. Oleh karenanya, setelah melihat analisis tersebut, kami menemukan sebuah nilai dan budaya organisasi terlebih dahulu untuk bisa memenangkan visi yang kami kerjakan pada tahun ini. Yang pertama ada Akademi Ethics, berbicara mengenai etika akademik dan memastikan bahwa Kema FB4 dapat menjaga nilai-nilai moral akademisi yang ditanggungan dan ditanggungjawabkan pada dirinya. Berbicara mengenai growth mindset, bisa berusaha untuk bisa menyadarkan Kema FB4 bahwa mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk terus berkembang. Lalu creative thinking, di era yang seperti sekarang yang dinamis dan terus berubah, Kema FB4 harus memiliki creative thinking dan bisa tetap berubah terhadap keadaan yang terjadi. Resilience, Kema FB4 harus memiliki kemampuan bangkit dari kesulitan yang terjadi dan terus fokus terhadap tujuan yang ada.
Budaya yang kita bawa pada organisasi ini adalah advocacy culture. Budaya organisasi adalah budaya organisasi yang menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, inovasi, dan respon cepat terhadap perubahan serta peluang. Ada 5 aspek yang ada 6 aspek yang menjadi sokong dari advocacy culture. Yang diantaranya dari dynamic teams, innovation, flexibility, autonomy, flexibility, dan open communication. Dengan nilai organisasi seperti tersebut, kami hanya memiliki visi hadirnya BEM Kema FEB 4 sebagai pembuka cakrawala untuk mewujudkan FEB yang berdaya. Dengan visi yang tadi, kami memikirkan sejumlah misi untuk dilakukan pada BEM Student Governance. Berbicara mengenai BEM yang sebagai student government, idealnya BEM mengadopsi prinsip-prinsip GCG dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabel, mengedepankan pengawalan publik untuk memastikan organisasi yang sehat. Lalu selanjutnya, ada sinergi government. Berbicara tentang pelibatan seluruh elemen di FEB 4, kebijakan yang sinergis dengan berbagai stakeholder kampus. Lalu yang keempat, ada misi Welfare Hub. Welfare Hub sendiri menjadikan BEM Kema FEB 4 hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan kepada Kema FEB. Lalu selanjutnya, ada Sustainable Development Ecosystem. BEM Kema FEB 4 hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan kepada Kema FEB. Yang selanjutnya ada Career Pathfinder, mengarahkan, menjaring, dan mengembangkan serta menghubungkan kebutuhan karir intrapreneur Kema FEB. Ngomongin tentang fokus isu internal pada yang kami akan bawakan pada tahun ini, yang pertama kami akan memiliki pemenuhan hak akademik dan kemahasiswaan. Terjadi masalah pada tahun ini adalah kurangnya transparansi, birokrasi, terbatasnya akses sumber daya akademik, dan fasilitas yang minim. Data yang kami dapat pada tahun ini, akses pustaka digital terbatas, jam operasional pustaka yang hanya sampai jam 7 malam, dan 54% mahasiswa lomba yang tidak mendapatkan dukungan dana. Implikasinya dalam hal ini adalah menghambat pengembangan akademik dan potensi mahasiswa. Ngomongin inklusi dan kesetaraan, masalah yang ditemui oleh di FEB pada tahun ini adalah fasilitas kampus tidak ramah bagi penyandang disabilitas, dan belum adanya fasilitas yang mendukung bagi teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Implikasinya, lingkungan yang kurang inklusif menghambat keberagaman dan kesejahteraan bagi mahasiswa Kema FEB 4. Mengenai kekerasan seksual, masalah yang terjadi pada tahun ini adalah kekerasan seksual masih terjadi dengan minimnya advokasi dan stigma bagi banyak penyintas. Implikasinya adalah lingkungan belajar menjadi tidak aman, memengaruhi kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa pada saat belajar. Mengenai uang kuliah tunggal dan KIPK, pada tahun ini masih banyak didapati kesulitan mahasiswa yang membayar UKT dan distribusi KIPK yang tidak tepat sasaran. Implikasinya, hal ini dapat menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Pada tahun ini juga kami memiliki fokus isu yang cukup kritis dan cukup penting, yaitu mengenai transisi vokasi. Masalah yang terjadi pada saat ini adalah ketidakpastian kelembagaan dan hak mahasiswa pasca pemisahan vokasi dari FEB. Implikasinya, transisi yang buruk dapat mengganggu kegiatan dan hak mahasiswa vokasi dalam mengambil dan mendapatkan iklim kemahasiswaan maupun kegiatan belajar mengajar yang aman dan nyaman. Ngomongin fokus isu eksternal, pada tahun ini kami berfokus pada Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024. Masalah yang terjadi adalah mengenai kenaikan UKT yang tanpa transparansi dan memperburuk akses pendidikan tinggi bagi kelompok yang rentan. Implikasi dari isu ini adalah meningkatkan ketimpangan sosial dalam pendidikan tinggi. Ngomongin dengan kebijakan ekonomi pemerintah, masalah yang terjadi pada tahun ini cukup banyak. Salah satunya adalah target pemenuhan ekonomi 8% yang dinilai belum realistis, swasembada pangan, dan proyek strategis nasional yang belum optimal. Implikasinya, hal ini hanya menjadi janji populis dan beresiko membebani fiskal dan rusak lingkungan tanpa hasil yang nyata. Baik, untuk mencapai semua misi yang tadi, kami memiliki objektif key result sebagai berikut. Yang pertama pada misi Colorful Insight, dengan key result, program lintas budaya menarik dan interaktif, partisipasi mahasiswa meningkat, paradigma inklusif terintegrasi. Dengan inisiatif yang bisa kita lakukan,
acara lintas jurusan seperti Febernada dan Change Essential, yaitu yang selanjutnya adalah program diskusi kolaboratif, lalu taman stand up punchline untuk ekspresi yang kreatif. Lalu untuk misi selanjutnya ada Good Student Governance dengan key result, transparansi informasi kegiatan, lalu feedback publik untuk akuntabilitas, dan sistem komunikasi internal yang sehat. Untuk inisiatifnya, sistem pelaporan transparansi, SOP pengelolaan anggaran jelas, platform feedback publik yang interaktif. Lalu pada misi selanjutnya, sinergi government. Kami memiliki key result, kebijakan lintas organisasi yang sinergis, koordinasi antar organisasi yang efektif, keterlibatan elemen organisasi strategis. Lalu pada inisiatifnya, kami bisa mengusahakan kolaborasi LK, BSO, dan komunitas, pengawasan kegiatan ad hoc, serta dukungan administratif yang terstruktur. Lalu pada misi yang selanjutnya, yaitu Welfare Hub, kami memiliki key result penyelesaian laporan advokasi yang efisien, kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan meningkat, ruang aman untuk korban kekerasan seksual. Lalu inisiatif yang bisa kami lakukan adalah membuat guidebook kekerasan seksual, sosialisasi kode etik orang tua, dukungan isu UKT, dan layanan administratif. Pada misi selanjutnya, Sustainable Development Ecosystem. Key result yang kami usahakan adalah program minat dan bakat konsisten, fasilitas dukungan lomba memadai, komunitas pengembangan yang berkelanjutan. Inisiatif yang bisa kami usahakan yaitu fasilitas talenta dengan mentoring, revitalisasi program Yellow Pride, lalu Design Hall of Recognition. Selanjutnya, misi Career Pathfinder dengan result, platform mentorship dan karir, program pengembangan sosial, akses peluang magang dan kerja. Dengan inisiatif, platform mentorship komprehensif, keterlibatan profesional industri, lalu koneksi peluang magang, serta kerja. Kurang lebih, inilah organigram yang coba akan keluarkan pada tahun ini. Mungkin ada sedikit perbedaan dari organigram tahun ini dan tahun sebelumnya. Di antaranya adalah mengenai Biro Pengendali Internal yang baru pada saat ini. Biro Pengendali Internal ini berfungsi sebagai penguatan fungsi Good Student Governance yang memiliki sistem internal kontrol yang bisa membuat dan memastikan internal organisasi ini memiliki kondisi yang sehat dan tetap mencapai target-target yang ditentukan pada awal tahun. Ngomongin perubahan selanjutnya, ada kemitraan strategi di sini. Pemisahan hubungan diplomasi eksternal dan kemitraan strategis bertujuan untuk memisahkan fokus untuk hubungan diplomasi eksternal sebagai bangun citra BMKM 2004 dan memaksimalkan kolaborasi dengan berbagai media dan juga government. Kemitraan strategis berbicara mengenai kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan dan juga strategi partnership dan tujuan untuk bisa membagikan sumber daya ini ke berbagai pihak yang membutuhkannya. Kurang lebih, ini arahan strategis untuk kabinet pada tahun ini. Sekretariat Umum menyusun perubahan administrasi sebagai fungsionalis dan 2004, menyusun sistem manajemen keuangan dan juga bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan audit keuangan yang terjadi pada BMK 2004. Lalu ada tim pengembangan dan pengawas internal, memfasilitasi kegiatan dan pengembangan di internal BMFB, mengedepankan dan membukakan perspektif untuk pengoptimalisasian potensi dan pemenuhan kebutuhan karakter mahasiswa. Dan fungsionalis BMK 2004 mengumpulkan serta mengolah aspirasi pengurus BMK 2004, lalu menggunakan sistem pemantauan untuk mengevaluasi kinerja setiap biro dan departemen BMK 2004. Untuk bidang kaderisasi dan keilmuan, menerapkan nilai GBHK dan BP2K, meningkatkan tingkat ormawa dan menjadi wabah pendidikan yang informatif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan KMA 2004. Bidang kemahasiswaan, menciptakan lingkungan kewirausahaan yang memfasilitasi perkembangan bisnis untuk KMA 2004, menjadi platform bagi KMA 2004 untuk meningkatkan potensi dan berbagai minat dan bakat yang dimiliki KMA 2004. Mengomongin bidang komunikasi dan informasi, memiliki tugas sebagai menjaga serta meningkatkan citra BMFB kepada seluruh elemen internal dan eksternal, membuka gerbang kolaborasi seluas-luasnya dengan stakeholders internal dan eksternal, dan mengekskalasi berbagai proses menjaring alumni yang akan terus aktif dalam lingkup FK 2004. Untuk bagian sosial dan politik, kita akan mengkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengawal isu dan mendorong advokasi, melakukan inisiasi dan memfasilitasi pergerakan, memberikan pengawasan dan pelayanan yang responsif dan terintegrasi dalam mendukung ekspresi aspirasi terkait kesejahteraan KMA FB. Kurang lebih, inilah berbagai program kerja inovasi yang kita bawakan pada tahun ini. Ada FB Career Kompas sebagai bentuk ekspansi dari FB Career Day yang memastikan ada end-to-end proses dari proses mengarahkan penjaringan hingga menghubungkan dengan berbagai stakeholders yang membutuhkan. Unify berbicara tentang database internal BMFB agar memiliki komunikasi yang cepat dan juga sinergis. ABC FB 4 berbicara dengan ekosistem pemberdayaan lingkungan akademik dan potensi yang berkelanjutan sesuai dengan masalah yang terjadi pada tahun ini. Kami harap ABC FB 4 pada tahun ini dapat
memberikan ekosistem yang suportif dan berkelanjutan dalam menghubungkan mentor, research, dan juga berbagai hal yang dibutuhkan bagi mahasiswa masih berprestasi dan memiliki hidden talent di FEB Unpad. Program kerja unggulan yang coba kita bawakan pada tahun ini adalah Lensa Cakrawala. Lensa Cakrawala berbicara tentang pembukaan cakrawala, pembukaan perspektif untuk dapat menyebarkan perspektif mahasiswa melalui diskusi, wawancara, dan konten digital untuk mendorong budaya dialogis, berpikir kritis, dan saling memahami lingkungan FEB. TSP Culture merupakan program yang mendukung ekspresi dan kreativitas dari mahasiswa FEB melalui berbagai kegiatan yang coba kita bawakan pada tahun ini. FEB Safe Sexual Free Education berbicara terkait pemsosialisasian SOP penanganan kasus kekerasan seksual agar benar-benar terciptanya ruang aman bagi seluruh kema FEB. Kurang lebih, ini adalah indikator 100 hari kerja dari pembuka cakrawala yang bisa teman-teman lihat secara lebih langsung. Yang diantaranya adalah melakukan safari dan membina hubungan ke seluruh stakeholders, mengawal pergantian IKF yang terjadi pada tahun ini, melakukan open recruitment, melakukan audiensi bersama dekanat dengan aliansi LKDSO dan berbicara tentang berbagai agenda kemahasiswaan dan lomba selama setahun ke depan, menyusun perlombaan dan memberikan pendampingan administratif sebagai tim advokasi terkait perubahan regulasi, advokasi mahasiswa, dan pengelolaan kegiatan dalam sistem baru, membentuk berbagai internal kontrol juga sistem OKR untuk memastikan keberjalanan BMKM FEB 4, melaksanakan musyawarah kerja bagi fungsionaris BMKM FEB 4, membuat konsep Instagram internal BMKM FEB 4, mengumpulkan informasi atau data dari BMKM FEB 4 sebagai dasar untuk melaksanakan program melalui survei awal tahun, melakukan penyusunan kajian dan arah gerak pengawalan advokasi isu dan awal tahun, dan melakukan monitoring evaluasi untuk memfiksasi berbagai tujuan dan arah gerak Departemen Biro hingga akhirnya siap berjalan proyek kepengurusan BMKM FEB 4 tahun ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Kami berharap mimpi dan harapan kami untuk FEB 4 tahun ini untuk bisa membukakan cakrawala hingga akhirnya terciptanya dan terwujudnya benar-benar FEB yang berdaya. Saya Rihan Albizar. Aku Hazri Hanafi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Haris dan Kang Rihan untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 2025 nomor urut 1, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan diberikan waktu selama 25 menit untuk menggali lebih dalam mengenai visi misi program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, kepada Kang Azam dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan layar dipersilakan. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Kang. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari KPU ya telah menyelenggarakan kampanye ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih dan selamat berjuang kepada rekan-rekan dari Pembuka Cakrawala. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman dari Pembuka Cakrawala. Tadi yang saya sedikit tangkap itu terkait dengan isu disabilitas ya, kepada rekan-rekan kema yang disabilitas. Beberapa hari yang lalu saya baru saja berdiskusi dengan teman-teman dari FISIP, rekan-rekan dari mahasiswa FISIP, kema FISIP ya. Dari situ saya mendapatkan informasi dan keterangan bahwa hingga saat ini hanya ada 2 fakultas yang mengakomodasi kebutuhan dari teman-teman disabilitas gitu. Sehingga di sini saya ingin mempertanyakan bagaimana langkah dari Pembuka Cakrawala untuk bisa mengakomodasi, mengadvokasikan kebutuhan dari teman-teman yang mungkin disabilitas gitu. Karena tadi saya lihat di OKR-nya, di inisiatifnya justru fokusnya ke arah kekerasan seksual ya, sama kode etik ormawa dan lain-lain. Nah, bagaimana cara teman-teman di sini, langkah konkret teman-teman untuk bisa mengadvokasikan dan juga mengakomodasi lah kebutuhan dari teman-teman disabilitas itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Kang Azam, terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara mengenai apa langkah konkret kami untuk mengawal isu disabilitas yang ada di FEB 4. Betul, Kang Azam, melihat kondisi saat ini, FEB 4 dibandingkan beberapa fakultas lainnya mengenai pengawalan isu disabilitas masih sangat kurang. Terlebih, apa yang terjadi di FISIP, dan saya juga kemarin sering bermain ke fakultas psikologi, mereka benar-benar komitmen dalam membuka ruang inklusivitas bagi masyarakat teman-teman kita yang mungkin disabilitas. Oleh karenanya, tahun ini
kami memiliki komitmen dan memiliki fokus untuk bisa memperjuangkan teman-teman disabilitas agar mendapatkan haknya, mendapatkan ruangnya, dan kami memastikan bahwa akhirnya FEB 4 dapat memberikan komitmen, setidaknya komitmen kepada teman-teman kita yang memiliki disabilitas untuk bisa mendapatkan haknya. Seperti yang mungkin teman-teman ketika ke FEB 4 beberapa hari ini, FEB 4 hari-hari akhir-akhir ini baru saja memberikan space untuk teman-teman disabilitas di depan lobi Delta. Oleh karenanya itu salah satu bentuk bagus, tapi masih kurang. Apalagi dilihat lingkungan FEB 4 sendiri yang masih memiliki banyak tangga dan masih belum banyak ruang-ruang aman atau mungkin ruang-ruang nyaman bagi teman-teman disabilitas. Oleh karenanya kami sendiri ingin memberikan langkah konkret untuk bisa memberikan SOP ataupun tidak-tidaknya fasilitas yang memadai bagi teman-teman disabilitas, dan kami akan tetap memastikan bahwa FEB 4 akan memberikan komitmen tersebut, akan memberikan dan akan mereka itu memberikan fasilitas dan ruang aman bagi teman-teman yang disabilitas. Mungkin izin menambahkan, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, di FEB betul kata Haris, sudah ada area parkir khusus disabilitas. Dengan tanda tersebut, kami akan bersinergi dengan stakeholder yang ada pada FEB untuk meningkatkan lagi fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan untuk mendukung keberlanjutan studi bagi disabilitas. Cukup baik. Terima kasih Kang Azam. Baik, Kang Azam, apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dipersilakan kepada Kak G untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena sinyal kurang baik di sini. Perkenalkan, nama saya Angga dari Angkatan 2021 jurusan Ekonomi Islam. Ada 2 pertanyaan yang secara singkat bisa saya sampaikan. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwasanya kedua paslon di FEB kali ini adalah dari sama-sama ekis ya. Pertanyaan pertamanya itu, bagaimana cara paslon 1 memecah suara ekonomi Islam sehingga nanti dapat diraup untuk menguntungkan suara kalian. Dan yang kedua, tadi kan kita lihat fokus isu dari kalian. Bagaimana strategi paslon 1 menanggapi implikasi pada setiap isu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Kang Angga, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan bertanya, kami menjawab terkait bagaimana strategi kami untuk mendapatkan dukungan di program studi atau tema ekonomi Islam. Seperti yang kami rencanakan pada awal ke pemutusan kita untuk maju, ada bicara mengenai gagasan dan akhirnya ngomongin tentang keresahan. Mungkin ini sedikit klise, tapi untuk bisa mendapatkan istilahnya teman-teman yang ingin mendukung kami, mungkin bisa memberikan keresahan dan juga aspirasi yang mereka rasakan juga. Hal itu juga yang coba kami usahakan dan kami laksanakan dengan berbagai teman-teman di Kema Ekonomi Islam angkatan aktif angkatan 2022 hingga 2024, agar kita bisa dapat meraup kira-kira apa perasaan mereka mengenai strategi kami adalah mengenai untuk bisa mendapatkan dukungan dari berbagai program studi hanya ekonomi Islam. Itu kita harus bisa memberikan keresahannya, dapatkan keresahannya dan memberikan solusinya bagi mereka. Kurang lebih terkait strategi dan ngomongin tentang cara untuk bisa dapatkan dukungan dari program studi ekonomi Islam adalah seperti itu yang saya jawab. Baik, apakah sudah terjawab, Kang? Kalau tadi yang strategi setiap implikasi pada setiap isu itu gimana kira-kira? Apakah ada strateginya atau karena tadi cuma dilihat isunya seperti apa dan implikasi seperti apa tadi, tapi tidak menawarkan solusi dari setiap implikasi-implikasi yang kalian paparkan tadi. Oke, baik, terima kasih Kang untuk pertanyaannya. Izinkan kami menjawab terkait apa sih langkah-langkah kami terkait fokus isu yang sudah kita coba berikan, kita coba analisis sebagai implikasinya. Tentu sebagai badan eksekutif mahasiswa yang memiliki tugas sebagai institutional assessment atau mungkin dan tujuannya untuk menekan kebijakan publik atau mungkin secara detail kebijakan publik yang dimiliki oleh fakultas, menekan terhadap fokus itu yang ada baik di lingkup FEB, di lingkup nasional, Universitas 4 dan juga nasional, dan untuk bisa menekan di akhirnya setidak-tidaknya isu tersebut dapat disuarakan dan akhirnya dapat
mengakomodir sebagai suara dan aspirasi yang dimiliki oleh KMFEB terkait isu UKT, KIPK, KSPM. Itu berbicara tentang advokasi dan influencing public policy, kurang lebih seperti itu kan langkah komitmen kami untuk bisa menjaga dan bisa tetap mengawal isu yang kami bawakan mengenai isu eksternal. Tentu kami akan berusaha untuk berisik, untuk tetap mengawal, untuk tetap menjaga agar akhir pemerintahan tahun ini tetap menjaga marwahnya, untuk menjaga marwahnya untuk tetap memprioritaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan, melalui kajian dan lain sebagainya. Terima kasih Kang untuk pertanyaannya. Baik, apakah sudah terjawab, Kang? Sebenarnya nggak terjawab sih, itu terlalu normatif, tapi karena udah ada dua yang lain, ya udah silakan di dua. Terima kasih untuk paslon 1. Baik. Mungkin selanjutnya boleh kepada Kang Fadil, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore Mas Haris dan Mas Rihan. Sebelumnya mohon maaf ya agak bisa nyalain kamera karena Jatinangor lagi hujan gede, jadi jaringannya terganggu. Kebetulan nih Mas Haris lahir dari ekonomi Islam ya, berasal dari ekonomi Islam, dan kebetulan juga ada beberapa organisasi atau lembaga kemahasiswaan di FEB ini yang menjadikan Islam sebagai dasar menjalankan organisasinya. Seperti ini kita Himaekis, terus juga ada Permais, ada ISEK yang walaupun sekarang udah naik ke tingkat universitas, dan juga BMT kalau misalkan masih ada. Nah, tentunya organisasi-organisasi ini punya dinamikanya masing-masing ya di internalnya. Tapi terlepas dari performa internalnya mereka, adalah salah satu tugas BEM untuk mengorkestrasikan atau mengharmonisasikan lah organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat yang ada di FEB. Nah, berhubung Mas Haris ini dari ekonomi Islam juga, apakah ada inovasi atau mungkin terobosan yang akan dilaksanakan untuk mengharmonisasikan organisasi-organisasi Islam lah istilahnya yang ada di FEB ini? Karena kalau kita lihat, ini mah salah satunya ya, kadangkali ada tabrakan tugas gitu dari masing-masing organisasi ini. Mungkin kalau ada, apakah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Kang Fadil, akan bertanya kami menjawab terkait apa sih yang bisa dilakukan dan peran BEM FEB 4 terhadap komunitas yang berada di bawah FEB 4, khususnya komunitas yang memiliki nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan internal atau pelaksanaan tugas yang seperti Permais, BMT, dan juga ISEK. Kalau sebenarnya terkait fungsi sebagai pengelestarian atau mungkin pengorkestrasi yang lembaga kemahasiswaan atau mungkin badan semi otonom dan komunitas di bawah FEB itu mengenai tentang pengawalan dan juga pembersamaan berbagai komunitas yang ada di FEB. Ini adalah tugas fungsi dan pokok dari hubungan internal. Berhubung kebetulan pada tahun ini kami memiliki fokus fungsi pada hubungan internal sebagai community development. Apa sih fungsi dan tugas community development dari hubungan internal ini? Tugasnya untuk memastikan keberlanjutan dan juga keberjalanan komunitas dan BSO yang ada terkhususnya dimiliki oleh Unpad. Terkhususnya lagi mungkin seperti Permais, terkhususnya lagi seperti BMT. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada konflik kepentingan dan juga akhirnya mereka semua berjalan sinergi dengan adanya pendampingan secara masif dan juga tentu safari dengan berbagai BSO komunitas yang tujuannya juga untuk dapat menghimpun berbagai aspirasi mereka dan juga dapat mengadvokasinya langsung kepada madam ataupun ekor kemahasiswaan yang dimiliki oleh FEB 4. Kurang lebih seperti itu Kang Iwan. Bagaimana Kang Fadil, apakah sudah terjawab? Siap-siap sudah terjawab. Semoga lembaga yang ada bisa diajak kerjasama ya Mas Haris, Mas Rihan. Baik, terima kasih banyak Kang Fadil. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung ke Kang Mahesa, boleh? Oke, suaranya kedengeran jelas nggak ya? Jelas, Kang. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa open cam-nya karena tidak membadai kameranya. Mungkin perkenalan dulu, nama aku Mahesa ya, dari Angkatan 22 Ekonomi Islam. Mungkin nanyanya sih lebih ke arah yang ada di presentasi tadi ya. Tadi kan presentasi dari kalian sendiri ya, dari Kang Haris dan Kang Ian sendiri itu
cukup menitik beratkan lah ya tentang kekerasan seksual ya. Nah, kekerasan seksual juga kan tahun kemarin kalau nggak salah itu juga isunya itu sangat mencuat ya, karena juga ada beberapa isu yang relevan dengan kekerasan seksual itu. Nah, menurut kalian itu gimana sih, seperti apa sulitnya menangani kasus kekerasan seksual di FEB? Nah, dari kesulitan yang kalian ketahui itu bagaimana sih kalian menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut? Mungkin itu aja sih. Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Kang Mahendra, makasih untuk pertanyaannya. Aku izinkan kami menjawab mengenai bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di FEB pada akhir tahun belakang. Yang kami amati dan kami analisis, kira-kira apa sih kesulitan dari penanganan kasus kekerasan seksual di FEB adalah mengenai kurangnya awareness terkait pentingnya dan sensitifnya kasus kekerasan seksual di FEB ini sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa penanganan kasus kekerasan seksual itu bisa seperti kasus biasanya teman-teman, tidak bisa dilakukan dan dibuka secara publik, tidak boleh dilakukan semena-mena, karena itu sensitif teman-teman. Apabila teman-teman melakukan penanganan yang salah, maka yang kena dampak itu nggak cuma korbannya saja, bahkan pelaku yang mungkin masih jadi dalam asas praduga tak bersalah ya, jadi terkena dampaknya. Bahkan dampak paling parahnya, kasus ini bisa tidak selesai kalau teman-teman salah dalam menangani kasus tersebut. Dan saya rasa penghambat paling besar dari penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di FEB adalah kurang SOP-nya jelas terkait bagaimana cara penanganan kekerasan seksual. Oleh karenanya, kami sebagai aktif, kami memiliki misi dan memiliki tujuan di Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa ataupun Akesma itu bisa lebih memperjelas kira-kira SOP dan alur penanganan kasus kekerasan seksual itu seperti apa ke berbagai himpunan, dan juga berbagai DSO dan komunitas, dan tidak lupa juga Tendik. Karena penting, 58% atau mungkin 80% kegiatan mahasiswa itu berhubungan dengan kegiatan mahasiswa dan akademik, dan banyak sekali berhubungan dengan teknik dan juga dosen-dosen dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Oleh karenanya SOP ini harus tetap aktif dan menyeluruh dan dapat diketahui oleh berbagai stakeholders yang ada di FEB Unpad. Oleh karenanya kami memberikan program solusi mengenai Great Book atau mungkin FEB Safe yang tujuan untuk bisa memasifkan terhadap awareness dan knowledge mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Harapannya kami juga bisa dapat membentuk sebuah tempat khusus dan tujuannya untuk bisa menangani kasus kekerasan seksual secara responsif, dan akhirnya ruang aman itu benar-benar terciptakan dan dirasakan oleh KMFB. Kurang lebih begitu jawaban Kang Mahesa. Terima kasih. Baik, bagaimana Kang Mahesa, apakah sudah terjawab? Terjawabnya, cuma mungkin karena masih ada sisa waktu, mungkin bisa nambah follow-up question lagi nggak ya? Mungkin Boleh, Kang. follow-up question-nya lebih ke tadi di-mention ya tentang SOP penanganan ya. Nah, SOP penanganan ini kalian itu sebelumnya itu di BEM ini aku nggak tahu juga ya, di BEM ini ada SOP penanganannya sendiri kah atau gimana? Misalkan ada, apakah memakai itu juga lagi atau ada pembaruan? Dan misalkan nggak ada, SOP itu kalian ambil itu acuannya dari mana gitu? Acuan untuk SOP penanganan kekerasan seksual di lingkup FEB mungkin khususnya ya. Mungkin itu sih. Kasih. Baik Kang Mahesa, terima kasih untuk follow up question-nya. Akan bertanya kami menjawab terkait bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada tahun ini 2024. Ngomongin tim khusus kan belum banyak tim khusus mengenai penanganan kekerasan seksual. Yang ada dari tim kecil yang dimiliki oleh KESMA untuk bisa merespon cepat dan tangkap ketika ada kasus kekerasan seksual. Dan hal ini juga mengenai bagaimana SOP penanganan kita pasti berkaca terhadap Satgas PPKS Unpad dan juga benchmark ke berbagai fakultas yang mungkin sudah memberikan ruang dan SOP yang cukup mature seperti FISIP dan juga FAPSI, yang bahkan mungkin FAPSI sudah memiliki Satgas PPKS sendiri di tingkat fakultas. Nah, kami berharap bahwa SOP itu bisa menjadi satu hal atau buku acuan yang benar-benar masif diketahui oleh berbagai elemen yang ada di KMFB, teknik, dosen, mahasiswa, lembaga mahasiswa, dan harapannya teman-teman yang berorganisasi itu memiliki kode etik Ormawa yang harus bisa menjaga nama baik Ormawa yang tidak melakukan kegiatan yang semena-mena gitu. Jadi jawaban itu yang akan kami sampaikan. Baik, apakah Kang Mahesa sudah terjawab?
Terjawab ya, makasih. Oke, baik. Karena masih ada tersisa waktu, mungkin dari akang kelas sekalian yang ingin bertanya lagi, boleh dimohon untuk mengaktifkan fitur resen dan menyalakan kamera. Baik, kepada Kang Maesa dipersilakan. Oke, mungkin aku nanya sekali lagi ya. Eh, lebih ke arah ini ya, kesejahteraan mahasiswa ya, karena juga itu salah satu isu yang penting ya di FEB juga. Misalkan kesejahteraan mahasiswa nggak baik, maka pembelajaran yang dilakukan mereka itu pasti nggak maksimal ya. Nah, mungkin aku pengen ini sih, uh, satu-satunya mungkin dari Kang Haris dan Kang Ihan, menurut kalian itu penyelesaian yang benar tentang masalah kesejahteraan mahasiswa itu gimana ya? Lebih ke arah mungkin beasiswa atau pengadaan beasiswa dari FEB, karena juga kan kesejahteraan mahasiswa itu nggak mungkin satu dua orang doang ya, pasti banyak juga mahasiswa yang mungkin kesejahteraannya juga masih kurang baik ya, tentang ekonominya sendiri. Mungkin kalau dari beasiswa sendiri itu mungkin tidak mencukupi ya untuk keseluruhan itu mekanisme beasiswanya. Mungkin kalian mau gimana? Mungkin dari masing-masing, Kang Haris dan Kang Ian mungkin bisa dikasih penjelasannya. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kang Maesa. Akan bertanya, kami menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Maesa tentang beasiswa untuk kesejahteraan mahasiswa. Kita bisa melihat langsung contohnya ketika terakhir kali perpindahan semester saat beasiswa berganti dari keberlanjutan studi menjadi tidak mampu seluruhnya. Terjadi banyak kekacauan ketika pergantian itu terjadi. Saat itu kami sendiri sedang menjabat dan sedang bertanggung jawab terhadap BEM dan juga HIMA. Dan saat itu kami berkoordinasi dengan FEB dan kami berkoordinasi dengan stakeholder di FEB untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluarnya dari masalah yang terjadi ketika perpindahan tersebut. Dan kedepannya kami akan mengedepankan fungsi advokasi tersebut dari pengalaman kami tersebut untuk keberlanjutan mahasiswa dengan bersinergi terus dengan stakeholder FEB, dengan stakeholder Unpad yang menjadi sumber utama beasiswa bagi mahasiswa Universitas Pajajaran. Izin menambahkan sedikit Kang Maesa dan Kang Ihan terkait jawabannya mengenai bagaimana pengawalan dan pengadvokasian isu kesejahteraan mahasiswa, terutama mengenai beasiswa. Begini, ngomongin tentang kesejahteraan mahasiswa, isu kesejahteraan mahasiswa adalah isu yang harus selalu dikawal oleh BEM bagaimanapun dan beberapa lama pun BEM akan berdiri. Lalu langkah konkret yang dilakukan oleh pengawalan BEM adalah mengenai pengadvokasian itu bicara tentang apa? Perubahan influencing public policy terkait tentang pengawalan berbagai isu dan permasalahan yang dimiliki oleh FEB kepada stakeholder terkait. BMFEB dan FEB memiliki kewenangan untuk bisa mengadvokasi langsung isu mengenai UKT ini ataupun beasiswa terhadap FEB sendiri ataupun kepada rektorat langsung. Yang harapannya hal ini kita dapat mengakomodasi langsung keresahan dan juga masalah mengenai uang kuliah tunggal maupun beasiswa ini, yang harapannya kita dapat akhirnya membantu teman-teman kita yang memiliki kesulitan, yang memiliki keresahan ini untuk selesaikan masalah tersebut.
Jadi bicara tentang advokasi yang harus dibangun secara sustainable kalau mengenai beasiswa ataupun kesejahteraan mahasiswa, karena ini adalah isu yang selalu terjadi dan selalu harus dikawal oleh diri itu sendiri. Dan seberapa jauh langkahnya bisa seberapa jauh langkah itu, tergantung urgensitas dan juga keperluan. Baik, Kang Mahesa, apakah sudah terjawab? Jawab, makasih. Baik. Karena ada tersisa waktu sedikit lagi, mungkin bagi Akang Teteh yang ingin bertanya kembali, boleh dipersilakan untuk raise hand ya. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, demikian sih tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEU 4 2025 telah selesai. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk membaca closing statement akan diberikan waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor 1, waktu dan layar dipersilakan. Baik teman-teman semua, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa memberikan aspirasi, harapan, mimpi, dan visi kami pada FEB 4 pada tahun ini. Sebetulnya teman-teman, FEB 4 memiliki potensi yang sangat luas. Tak hanya FEB 4, teman-teman dan KMA FEB semua di sini, khususnya KMA FEB ini, memiliki berbagai potensi yang sangat luas. Berbagai banyak hal dan resource yang bisa dipilih oleh teman-teman di sini untuk dapat menjadikan teman-teman yang berdaya. Harapannya, kami dengan mimpi dan visi misi yang kami bawa, kami sudah dapat membuka cakrawala. Aku dari membuka cakrawala, membuka limiter, membuka paradigma yang akhirnya teman-teman bisa melihat sebagaimana besar dan sebagaimana berpotensinya teman-teman sekalian di sini. Agar teman-teman semua dapat melenting semelenting-melentingnya, dapat seberdayanya, agar pada akhirnya teman-teman kita keluar dari FEB 4 atau telah menyandang sebagai sarjana ekonomi FEB 4 atau sarjana ekonomi 4, teman-teman telah menjadi orang yang benar-benar berdaya. Teman-teman yang telah benar-benar mengutilisasikan berbagai potensi teman-teman. Teman-teman yang sudah benar-benar bisa mengerti dan akhirnya berperan ke masyarakat di berbagai aspek dan teman-teman yang teman-teman pilih, sosial politik, mau minat dan bakat, mau bisnis, konsultan, auditing, orienting, teman-teman pasti ini sudah memiliki potensinya masing-masing dan teman-teman jangan pernah memiliki potensi teman-teman masing-masing. Harapannya visi mimpi kami dapat bisa membuka cakrawala FEB 4 hingga membuat FEB 4 dan KMA FEB 4 benar-benar berdaya. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kita telah mendengarkan konsultasi pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEU 4 tahun 2025 nomor urut 1.
Dengan ini berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM KMFU Unpad tahun 2025 pada sore ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja saya ucapkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Evelyn selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 tahun 2025. Kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teknolog. Pada Divisi Teknolog, dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi akan segera dimulai. Kepada para partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Sesi dokumentasi segera dimulai. Untuk slide 1, dipersilakan untuk bersiap. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Divisi Teknolog yang telah membantu untuk dokumentasi. Terima kasih juga kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KEMA FEB 4 tahun 2025 nomor urut 1, Kang Haris dan Kang Rihan. Terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB 4 tahun 2025 pada hari ini, terutama untuk KEMA Ekis. Saya Daniel, selaku MC kampanye pemilu FEB 4 tahun 2025, hari ini pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.